Persidangan kasus judi online terus bergulir. Persidangan yang berlangsung pada tanggal 10 Juni 2025 lalu mengungkap adanya sebuah situs permainan judi online yang kemudian menyasar ke sejumlah orang di dalam Kementerian Kominfo. Dari ribuan situs judi online, polisi menyasar satu situs judi online bernama Sultan Menang. Dan kemudian berkembang kepada situs lainnya hingga didapati para tersangka yang tak lain pegawai Kominfo. Para oknum pegawai itulah yang memilah-milah pemblokiran situs judi online. Siapakah di belakang mereka yang terlibat? Apakah ada aktor intelektual yang berinisiatif dalam kasus ini? Bagaimana penelusuran aliran dana yang mengalir ke sejumlah tersangka sampai di mana uang hasil judi online itu bermuara? Dapatkah petugas mengungkap adakah orang penting yang terlibat dan para bandar yang meresahkan? Tim TV One mengabarkan. Ya, Andi Kumala dan pemirsa, sepertinya Rhoma Irama menangis kalau melihat paket yang tadi ya. Bagaimana ruwetnya, sulitnya memberantas judi online di Indonesia begitu. Udah capek-capek Bikinin lagu dikampanyekan lewat lagu, tapi masih aja banyak yang terjerat. Ya, betul. Sekarang malah berkembang jadi online. Betul. Kalau dulu kan cuma judi, sekarang judi online. Zamannya Rhoma Irama belum ada online ya. Sekarang judi, makanya mungkin itu yang membuat sulit untuk diberantas sampai ke akar-akarnya kalau tadi kata Andi Kumala. Nah, untuk itu pada pagi hari ini kami akan membahas dengan beberapa narasumber terkait bagaimana mekanisme pemberantasan dari judi online. Sudah ada siapa aja, Andi Kumala? Ya, di studio maupun melalui sambungan Zoom sudah hadir Pak Natsir Konga, Jubir PPATK. Selamat pagi, Selamat Pak pagi, Natsir. Pak Natsir. Kemudian juga ada Mas Pratama Persada, pakar keamanan cyber. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Pratama. Mas Pratama. Melalui sambungan Zoom sudah bergabung Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Kabar Reskrim Polri 2009-2011. Selamat pagi, Pak Ito. Selamat pagi, Pak Ito. Selamat pagi, Pak Mala. Selamat pagi, Mas Filipus. Iya, kita ke Pak Ito dulu ya. Pak Ito, sebagai mantan Kabar Reskrim, tentu Anda sudah mengetahui seluk-beluk menangani kasus-kasus besar, terutama yang seperti ini. Itu tantangannya apa sih sehingga ini sepertinya sangat sulit untuk diberantas, apalagi kalau ada dugaan orang-orang kuat di belakangnya? Ya, baik, Mbak Mala. Sesuai dengan pengalaman saya, untuk menangani kasus judi dengan modus operandi online ya, ini memang kan merupakan sesuatu yang baru ya di era digital. Di sini tentunya harus dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi. Karena ini juga menyangkut kepada fungsi lembaga lain yang terkait dan kewenangannya mereka. Sehingga di sini memang betul sudah dibentuk oleh pemerintah Satgas ya, Satgas Pemberantasan Judol. Nah, tentunya yang dilakukan dari porsi kepolisian, pertama harus dilakukan penegakan hukum dan penindakan yang betul-betul konsekuen dan konsisten terhadap pelaku di dalam negeri tanpa memandang bulu ya. Jadi di sini betul-betul harus dilakukan semuanya secara tidak ada tebang pilih. Kemudian yang kedua adalah tentunya kita harus mengumpulkan analisa bukti digital. Karena ini kan untuk menjadi satu kasus, maka tentu pihak kepolisian harus mengumpulkan alat bukti. Kerjasama internasional, karena kita tahu servernya sekarang banyak berada di negara-negara lain yang memang melegalkan judi. Nah, ini tentunya akan menyulitkan juga bagi kita ya, bagi pemerintah kita yang tidak melegalkan judi. Kemudian memblokir akses dan melakukan patroli cyber. Ini sudah dilakukan oleh pihak kepolisian saat ini secara intensif, tapi tentunya dalam kapasitas yang terbatas. Kemudian mencegah dan mengedukasi masyarakat. Nah, ini kan kasihan ya, masyarakat kecil tidak tahu tiba-tiba ada iklan muncul. Nah, ternyata iklan itu adalah iklan judol ya. Mereka tidak mengerti, tidak paham sama sekali. Menangani modus baru dan pengawasan transaksi. Di sini ada Pak Nasir, PPATK. Ini sangat penting ya. Oleh karena itu tadi saya sampaikan harus terintegrasi dan terkoordinasi. Dan yang terakhir adalah mungkin tentunya kita harus melakukan reformasi internal dan pengawasan aparat. Kita tahu ada oknum-oknum yang terlibat, ini tidak menutup kemungkinan dari oknum penindak ataupun oknum-oknum lainnya. Kita tahu bahwa saat ini yang paling sulit adalah kalau judul ini ada backingnya. Tentunya menjadi keterbatasan bagi aparat untuk melakukan tindakan secara konsekuen. Nah, ini tentunya harus menjadi satu komitmen pemerintah
dan tidak pandang bulu. Hilirisasinya atau hilirnya nanti adalah bagaimana untuk mencegah dan mengantisipasi jangan sampai mereka bisa berkembang tentunya dengan teknologi. Dan ini yang dikuasai oleh teman saya ya, sahabat saya Pak Pratama. Pasti beliau akan menyampaikan untuk masalah mengantisipasi dan juga mencegah jangan sampai rakyat kecilnya menjadi tertipu. Kalau untuk masalah backing yang tadi disampaikan oleh Mbak Mala, ini memang menjadi satu pekerjaan rumah ya bagi pemerintah. Harus kita lakukan tanpa padang bulu, tanpa ada perkecualian kepada siapapun juga. Demikian. Pak Ito, sayangnya Pak Ito, semua yang dilakukan yang tadi Pak Ito juga sudah jelaskan bagaimana mencegah, mengatasi judi online ya, ini masih menyasar di level akarnya. Kemudian apa langkah konkret yang harus dilakukan untuk memberantas, kalau tadi versinya Andi Kumala, ya kepala-kepala dari judi online ini Pak? Ya, sekarang kan kalau kita ada satu masalah ya Mas Filipus, kita harus mengidentifikasi dulu akar permasalahannya tuh apa sih, kenapa sih? Karena kan kita tahu kondisi masyarakat, ya kondisi sosial ekonomi negara kita kan tidak baik-baik saja. Nah tentunya masyarakat juga mencari jalan pintas untuk mendapatkan satu keuntungan. Di pihak lain, jujur saja memang judi ini adalah satu hal yang menggiurkan. Karena tidak merugikan negara, tetapi bagi oknum-oknum itu sangat mudah. Karena apa? Mereka itu kan istilahnya, apalagi judol. Judol ini kan juga kadang-kadang sulit untuk dideteksinya ya, karena mereka dalam bentuk permainan. Modus operandinya bisa dalam judi bola, dan bisa hal-hal yang lain yang mungkin bagi masyarakat itu mereka menganggap itu merupakan, ya kalau untung ya untung, kalau kalah ya sudah memang sial. Nah ini tentunya yang harus betul-betul diidentifikasi oleh pihak aparat kalau memang kita mau benar-benar, ya kalau kita mau benar-benar memberantas judol. Jadi bukan hanya formalitas saja ya. Saya yakin bahwa kalau ini memang dilakukan secara serentak ya, dan tentu ini akan bisa diungkap lah dengan tuntas. Pengalaman saya dulu mengalami judi adalah sangat sulit. Kenapa? Karena banyak sekali oknum yang terlibat. Yang kedua, mereka mainnya juga rapih ya, apalagi dengan online ya. Online ini mereka akan sangat sulit kalau kita tidak melibatkan institusi yang ataupun pakar-pakar yang sangat memahami masalah judi dengan menggunakan online. Baik, terima Demikian. kasih Pak Ito. Kita ke Pak Natsir dulu. Pak Natsir, PPATK sebagai garda terdepan yang bisa mendeteksi aliran dana atau aliran uang dari judi online ini, bagaimana melacak yang terlibat nih dalam judi online melalui aliran dana itu? Mekanismenya seperti apa, Pak? Jadi kalau saya lihat memang judi online ini udah semacam tsunami besar ya. Oke. Krisis. Di darat tapi ini ya tsunami-nya ya. Walaupun berbahaya betul. Krisis ya, krisis judi online. Karena memang tren dari perputaran uang tahun ke tahun tuh luar biasa. Fantastis angkanya ya. Fantastis persentase peningkatannya. Dari 2017 sampai kuartal pertama ini di 2025, itu lebih dari 927 triliun perputaran dana dari judi online. 900 triliun lebih? Lebih, ya. Nah, tadi Pak Ito sebutkan, ini menyasar rakyat. Kalau kita lihat data, para pemain judi online di bawah, penghasilan yang di bawah 5 juta itu dari tahun ke tahun tuh jumlahnya ya itu aja, 80% di 2023 ya, 70% di 2024. Jadi pemainnya itu orang-orang, saudara-saudara kita yang berpenghasilan rendah. Bayangkan ya bagaimana penghasilan rendah dibuat judi online, lalu kemudian biaya sekolah, biaya transport untuk rumah tangga ya, makan dan lain-lain itu dari mana diambil? Lalu kemudian dari situ kita lihat banyak juga ya masyarakat saudara kita yang berpenghasilan rendah itu terjebak dengan pinjaman online. Jadi udahlah penghasilan rendah terus berkutat pada soal-soal yang mereka mengalami problem besar ya dalam masalah keuangan. Nah ini makanya saya bilang tadi kita krisis ya, krisis judi online. Dan dari sisi umur, ini juga menjadi sesuatu yang problem kita lihat. Bagaimana para pemain judi online itu banyak anak-anak yang di bawah
10 tahun. 10 tahun. Gen Z begitu ya, bisa dibilang. Iya. Lalu kemudian orang-orang yang produktif antara 30-40 tahun itu banyak sekali yang ikut bermain. Yang harusnya waktunya banyak digunakan untuk bekerja, mencari nafkah dan seterusnya ya. Itu dihabiskan untuk bermain judi. Nah Pak Natsir, kalau memang banyak masyarakat yang di bawah umur, kemudian usia produktif bermain judi online, artinya kan sebenarnya gampang untuk melacak aliran dana ini kemana. Jadi yang tidak ditangkap itu bukannya di level masyarakat, tetapi bandarnya, karena sudah pasti dananya kan terkumpul ke satu orang, atau seperti apa? Ya kalau cara kerja PPATK itu kan follow the money ya. Oke. Mengejar uang hasil kejahatannya. Dia 7 lapis ke atas, 7 lapis ke bawah, ke kiri, ke kanan, kemana aja tuh. Berarti udah ketahuan dong, Pak. Kejar terus kan begitu. 7 lapis ke atasnya nih. Iya. Udah ketahuan berarti, Pak. Artinya Mudah. sebenarnya mudah atau sulit Pak Natsir untuk melacaknya? Buat kita mudah. Tapi Apakah menangkapnya data sulit, itu sudah diberikan kepada penegak hukumnya. hukum? atau seperti Ya, apa untuk hasil tindak lanjutnya? analisis, hasil pemeriksaan yang kita lakukan sudah disampaikan kepada penegak hukum. Dan kita tahu ya, teman-teman penyidik di Polri kan juga sudah banyak ya, menangkap para pelaku, para pandar, bahkan juga menyita uang hasil dari kejahatan yang ada. Gitu juga dengan teman-teman di Komdiji ya, betul. OJK, Bank Indonesia ini semua ikut bahu-membahu lah ya dalam mencegah dan memberantas dari judi online yang ada. Karena itu ini udah masalah kita ya, masalah kita sebagai anak bangsa. Nggak bisa lagi hanya PPATK, nggak bisa lagi hanya Komdiji, OJK dan seterusnya. Ini semua, terutama ya masyarakat. Masyarakat itu. Sejauh ini PPATK sudah merasa puas nggak dengan pelaku-pelaku judi online ataupun mungkin bandar ya, bukan pelaku ya, yang ditangkap oleh pihak kepolisian? Mereka yang sesungguhnya dicari atau seperti apa? Saya nggak bisa menilai itu. Tapi yang kami lakukan itu terus melakukan kerjasama ya, terus melakukan koordinasi, kolaborasi ya. Teman-teman di penyidik misalnya ya menemukan nama-nama di lapangan, lalu informasikan ke kita lalu tindak lanjuti. Jadi koordinasi itu terus dilakukan gitu. Oke, Mas Pratama, kalau kita ke PPATK kan follow the money. Kalau dari keamanan cyber ini seperti apa sebenarnya bisa mengikuti jejak dari pelaku-pelaku ini? Karena kan katanya Komdigi ini juga sudah memblokir ribuan situs setiap harinya. Tapi kenapa masih banyak saja? Ya, gini. Banyak orang bilang bahwa memberantas judi online ini susah kan, gitu. Apa namanya, ribet lah servernya di luar negeri lah, di Kamboja lah, gitu. Orang-orangnya susah dideteksi lah, gitu. Enggak juga sebenarnya, gampang, gitu. Bahkan gampang sekali kalau menurut saya, gitu. Yang jadi masalah adalah mau apa enggak, niat apa enggak, gitu. Itu kan Oke, kita ngomong dulu nih, masalah teknologi dulu nih ya, gitu. Yang dilakukan saat ini oleh Komdigi itu salah. Gitu. Yang diblokir tuh ada 5 juta lebih situs yang diblokir. Itu hanya situs landing page-nya saja untuk login untuk masuk. Setelah itu begitu masuk nanti kita akan diarahkan ke server main judi online-nya. Beda sama website tersebut gitu. Jadi kalau yang diblokir itu adalah website yang untuk login untuk landing page-nya, nggak akan ngaruh mau diblokir 1 juta, 10 juta, 100 juta, nggak akan ngaruh karena servernya tetap live. Jadi yang harus diblokir adalah apa? Servernya ini. Bisa nggak tahu IP address servernya? Sangat bisa sekali gitu. Gimana caranya? Begitu Anda main gitu ya, begitu Anda main, begitu masuk, begitu di-redirect ke servernya, kita akan bisa baca tuh IP address-nya, kita akan bisa melakukan tracking, sehingga kita bisa tahu originalnya servernya itu alamatnya di mana. Dan itu dari jutaan website itu tadi yang diblokir, itu masuknya hanya ke 5-6 server aja. Gitu. Artinya yang diblokir ini servernya yang diblokir, ya kan? Nggak perlu kita harus ke Kamboja, nggak perlu kita harus ke Vietnam, nggak harus ke Filipina, nggak perlu. Kemampuan kita adalah melakukan pembatasan akses, dibatasi saja nih IP address servernya, sehingga ketika orang mau main nggak bisa, begitu orang mau main nggak bisa. Nanti begitu dia ganti IP address lagi, kan pemain dikasih tahu tuh, nanti link barunya segini nih gitu, masuk lagi, blokir lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak susah, cuma caranya salah. Dari sisi teknologi itu ya. Kalaupun ternyata mereka menggunakan Cloudflare itu adalah sistem pengamanan yang digunakan untuk menjadi benteng dari server judi online ini. Tapi IP depannya kita sudah tahu. Kita bisa koordinasi dengan penyedia layanan Cloudflare ini. Ya udah diblokir aja karena satu IP address bisa dipakai oleh misalkan ratusan
URL atau ratusan IP address server gitu. Blokir aja. Nanti kalau komplain dibilang, Anda bermasalah nih cari duit di Indonesia, tapi sistem Anda dipakai untuk judi online gitu. Jadi simpel sebenarnya. Dan Komdigi punya akses ke seluruh ISP, Internet Service Provider yang ada di Indonesia untuk memaksa mereka melakukan blokir server tersebut. Menutup server utama begitu ya? Server utama, itu yang pertama. Yang kedua, keuangan. Nggak mungkin bank itu nggak tahu rekening yang digunakan untuk judi online. Nggak mungkin dompet digital, penyedia dompet digital nggak tahu ada akun yang digunakan untuk transaksi judi online. Pasti tahu. Kenapa pasti tahu? Karena ada patternnya. Uangnya yang transfer kecil-kecil, berlangsung selama 24 jam, nggak ada berhenti-berhentinya. Pasti tahu, ya kan? Artinya apa? Tinggal diblokir aja. Ya jadi masalah ada ternyata nggak diblokir. Yang diblokir-blokir yang tadi dibilang bahwa sudah ada nih yang ditangkap nih, 300 miliar, 400 miliar, 900 triliun lebih loh. Kalau hanya 300 miliar, jadi kayak debu gitu. Artinya apa? Ya itu kayak excuse aja gitu. Loh, iya, itu dari uang ya, sebenarnya gampang gitu. Dan apa namanya, semua platform keuangan udah pasti bisa nih. Jadi masalah tadi lagi, mau apa enggak? Yang ketiga, yang tadi Pak Nasir bilang, follow the money. Udah tahu PPATK itu, by name, by address, mereka udah tahu. Orang-orangnya sudah tahu, perusahaannya sudah tahu, di dalam negeri, di luar negeri sudah tahu, yang punya siapa, pemiliknya siapa, tinggal dikejar. Datanya sudah ada, tapi nggak ditegakkan juga. Ya udah, berarti kan artinya apa? Yang tadi seperti disampaikan oleh sahabat saya, Pak Ito gitu. Berarti ada backingannya, ini udah jelas ini gitu, yang menyebabkan ini nggak bisa diberantas. Sampai detik ini nih kita ngecek ya di handphone nih, masih bisa orang main judi online. Bukannya ada Satgas judi online itu berhenti judi online, makin banyak sekarang. Dan mereka tahu kalau diblokir sama Komdigi, akhirnya mereka melakukan peretasan ke website-website milik pemerintah, kemudian disusupi judi online supaya apa? Supaya mereka tidak diblokir, karena Komdigi nggak mungkin ngeblokir misalkan situsnya polri.go.id gitu. Kalau disusupi judi online, nggak mungkin diblokir hanya situs judinya aja. Semua polri.go.id diblokir semuanya, sehingga mereka tahu nih apa namanya bandar judi online ini. Nggak mungkin pemerintah kita memblokir websitenya pemerintah Go.id gitu. Makanya sekarang berarti kan ada perlawanan juga dari para judi mereka ngelawan gitu. Mereka ngelawan gitu. Iya kan, mereka ngelawan. Nah, bahasan kita kali ini kan gimana kita cara ngejar si bandarnya itu gitu. Itu kan sebenarnya kalau tadi follow the money, kita apa namanya follow the link gitu. Iya, follow the link gitu. Contohnya internetnya kemana? Contohnya misalkan Polri sudah berhasil melakukan penggerbekan ke salah satu agen judi online. Agen judi online itu pasti banyak komputer yang digunakan untuk transaksi gitu. Kemudian komputer itu digunakan untuk ngelink ke server dari bandarnya itu. Jadi harusnya kalau itu di digital forensik, di audit, kita jadi tahu IP address-nya itu berapa sih. Tapi kan biasanya mereka juga menggunakan kode-kode anonimus begitu ya, artinya menutupi IP-IP yang mereka akses. Apakah juga itu bisa diakses untuk dibuka, diketahui IP-nya? Ya bisa, makanya tadi Pak Ito bilang kita butuh kerjasama internasional juga untuk apa namanya mengungkap itu gitu. Tapi misalkan nggak itu pun gitu, kita punya apa namanya teknologi yang bisa digunakan untuk melakukan tracing. Sebenarnya ini asalnya dari mana sih? Oke, langsung kita tanya Pak Ito. Pak Ito, ini kan sudah bisa melalui follow the money dan juga follow the IP. Bagaimana Pak Ito? Makasih Mbak. Saya kira kita bicara masalah hukum dan masalah teknologi ya. Teknologi tadi yang disampaikan oleh Pak Pratama ya itu betul sekali Mbak ya. Kadang-kadang kita ini punya sistem di negara kita kalah dengan sistemnya bandar-bandarnya mereka. Tapi ada bargaining ya. Misalnya kalau kita melakukan satu tindakan yang betul-betul masif, mereka menghack untuk sistem daripada informasi yang ada di negara kita, misalnya di kepolisian atau di mana ya. Nah, habis itu mereka melakukan bargaining. Kira-kira ini masih terus atau gimana? Nah, itu yang saya tahunya demikian. Saya yakin Pak Pratama akan bisa menjelaskan lebih rinci. Jadi tadi disampaikan sepintas bahwa memang mereka juga melakukan upaya apa namanya fight back sehingga dengan begitu ya akhirnya ini menjadi kendala juga. Yang kedua, betul yang disampaikan Pak Pratama. Kalau Satgas seharusnya semua fungsi-fungsi yang terlibat di dalam Satgas itu harus saling mendukung dan saling mengawasi dan saling mengingatkan. Nah ini kan repotnya kalau misalnya kita jalannya parsial, hanya di atasnya Satgas, tapi pada kenyataannya kita masing-masing kerja sendiri, apalagi kalau ada oknum-oknum yang terlibat. Jadi di sini kuncinya adalah dukungan lintas sektoral dan penanganan secara menyeluruh sangat penting agar pemberantasan online betul-betul efektif dan berkelanjutan.
Nah, tadi disampaikan oleh Pak Nasir, betul sebetulnya. Kenapa kita tidak kalau memang sudah ada masukan dari PPATK atau dari OBJK atau ini kita bisa melakukan blokir dulu. Nanti kalau mereka memang tidak terbukti bahwa itu bukan merupakan judi online, ya kita buka lagi blokirnya. Paling tidak ada upaya untuk mengamankan. Dan yang paling sulit memang ya Mbak Mala, ini saya sendiri juga kemarin juga ada satu pengemudi saya lihat kok dia asik, ternyata dia lagi main judi online. Langsung saya beri peringatan keras dan saya ancam. Tapi hal yang demikian ini sangat sulit untuk dideteksi karena sasarannya adalah masyarakat yang di bawah yang kurang paham. Mungkin kalau saya dengan Pak Pratama dan dengan Pak Nasir, ya mungkin nggak mungkin lah kita bisa terkecoh ya dengan sistem telekomunikasi yang kita pahami. Tapi kalau orang-orang kecil ini kan nggak tahu, mungkin kecil-kecil tapi secara kuantiti mereka itu bisa menghasilkan yang sampai 900 sekian triliun. Jadi saya sependapat tadi kalau misalnya masukan dari PPATK kita freeze dulu. Setelah kita freeze, baru setelah ada misalnya klarifikasi, baru kita buka yang memang tidak terlibat. Saya kira itu kembali kuncinya tadi Pak Pratama. Ada nggak kemauan? Ada nggak dari kemauan daripada pemerintah, daripada aparat terkait untuk betul-betul memberantas judi online? Karena memang ya itu judi ini memang sangat menggiurkan ya Pak ya. Karena nggak ada urusan, nggak ada urusan tetek bengeknya yang harus kita pakai administrasi, melacakannya juga tidak mudah ya bagi seseorang yang terlibat membackingi judi online ini. Saya kira itu harus ada kemauan daripada seluruh pihak termasuk pemerintah kalau memang mau memberantas judi online. Demikian. Oke, kalau tadi kita juga sudah membahas bagaimana dari sisi teknologi, dari sisi aliran uang. Lalu bagaimana dengan sisi sumber daya manusia yang banyak TKI-TKI Indonesia yang berangkat ke Kamboja, ke Vietnam. Di sana juga untuk kerja judi online. Tapi kita bahas di segmen selanjutnya, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Melanjutkan perbincangan kita, saya langsung mau ke Mas Pratama. Ya. Mau apa enggak? Ya, niat apa enggak? Iya. Gitu. Iya, akhirnya kan kayak gitu. Karena apa? Sangat mudah gitu untuk memberantas judi online ini sebenarnya. Bahkan hingga pagi hari ini juga masih banyak situs-situs online yang bisa diakses. Masih bisa nih, coba kita lihat ya. Oke. Apa namanya? Kita mau melihat situs online yang masuk ke dalam situs GoID gitu. Oke. Ini saya coba cek. Gampang aja, apa namanya keywordsnya. Tulis gacor, kemudian spasi go.id gitu. Oke. Nanti akan ketemu tuh situs-situs GoID mana saja yang menjadi target dan menjadi korban dari judi online ini. Berarti gitu. itu disusupi ya Mas ya? Disusupi. Dan ini kita lihat nih. Raja 288. Oke. Nih, ini bisa kelihatan nggak nih? Oh ya, kita bisa lihat ya Ini bagaimana. bisa diakses ya. Masih Ini dari bisa- Sukabumi Kabupaten nih. Nah ini Kelihatan nggak? website pemerintah ya berarti. Biasa pemerintah dan pakai judi online. Artinya judi online nggak mati gitu, masih ada gitu. Iya berarti kan? ini disusupi. Ini di Sukabumi mana? Tapi kan ini hanya tampilan awal yang kemudian kalau tadi Ya, versinya betul, Mas betul. Pratama untuk masuk ke server Betul. utamanya melalui Nanti begitu login dari sini, begitu login, nanti kita akan di-redirect ke alamat server yang sebenarnya untuk kita main, Oke. gitu. Nah, di redirect itulah kita akan ketahuan servernya di mana. Jadi saya bilang tadi, dari jutaan agen gitu, website gitu, begitu kita login kita akan di-redirect ke servernya. Oke. Jadi yang diblokir itu adalah servernya ini. Bukan di depannya, bukan yang Halaman ininya. utamanya. Kalau ini nanti diblokir semuanya, nggak ngaruh. Karena mereka punya teknologi yang melakukan cloning secara singkat, diblokir, mereka bikin lagi. Mereka diblokir, bikin lagi. Dan Dengan bikinnya nggak cuma mudahnya 1, ya 2. di-cloning ya. Sangat mudah sekali gitu. Bikin 500 website itu mungkin cuma butuh waktu 5 detik aja. Untuk cloning Tapi itu. kan Komdigi sebagai ya institusi nomor 1 dalam komunikasi dan digital tidak mungkin tidak mengetahui teknologi seperti itu ya Mas ya. Jadi Harusnya sih tahu ya, karena ini sangat dasar sekali ya gitu. Cuma kan masalahnya adalah untuk mengetahui itu Anda harus masuk dulu. Iya. Artinya ya Anda pasanglah berapa 5 atau 10 orang gitu, daftar ke agen judi online mana aja gitu, sehingga nanti begitu Anda daftar Anda bisa tahu tuh server yang digunakan mana. Dan kita ingat nih Mas Philips nih, customer service-nya judi online itu Ya. adalah customer service terbaik seluruh dunia. wow. Kenapa? Aktif 24 Karena jam. mereka aktif 24 jam.
nggak pernah nolak ketika orang mau withdraw, ketika ada masalah mereka pasti ngasih tahu, sehingga kalau nanti misalkan keblokir nggak bisa main, mereka akan kasih tahu, jam 2 malam pun mereka akan kasih tahu, Pak ini berubah ya linknya ya gitu, pakai yang ini, Pak nanti depositnya berubah ya pakai rekening ini gitu. Berarti mengalahkan security bank begitu. Kalah mereka, kalah semua prioritas ya. Customer service perusahaan Indonesia kalah semuanya gitu. Baik, kalau tadi juga saya ingin kembali dulu ke Pak Ito, bagaimana kemudian ada beberapa sumber daya manusia dari Indonesia, TKI-TKI yang kemudian diberangkatkan untuk bekerja secara judi online, mengurus judi online misalnya di Kamboja atau di Vietnam. Seperti apa kemudian Pak Ito bisa melihat tawaran bekerja mengelola judi online di sana bagi masyarakat Indonesia? Ini salah satu PR loh, Pak Ito. Pertanyaan Mas Philip, pengalaman saya waktu jadi Kabar Eskrim dan pengalaman saya waktu menjadi duta besar di Myanmar sebagai salah satu server yang melaksanakan judi online seluruh dunia. Nah, waktu saya Kabar Eskrim bersama dengan teman-teman imigrasi, kita menangkap ribuan orang-orang Cina dan orang Taiwan yang melakukan kegiatan di Indonesia. Mungkin seringlah di media disampaikan oleh media. Saat mereka dipulangkan, Mas, mereka itu tangan kakinya diborgol. Menggunakan pesawat khusus, ada yang pesawat ini tetapi dijaga secara ketat mereka. Pesawatnya kalau pesawat misalnya yang komersial itu betul-betul pesawat yang khusus. Kemudian kita sekarang sementara banyak orang-orang kita yang terlibat dalam sindikat. Ini kan sindikat. Mereka tuh bukannya jadi korban, sebenarnya mereka memang mencari pekerjaan dan dipekerjakan oleh sindikat. Diterimalah di Indonesia seperti pahlawan ya, mohon maaf ya, dengan pesawat khusus ya, mereka seperti menjadi korban. Kalau memang itu seorang, saya kan mantan duta besar ya, jadi saya tahu betul siapa pelaku judi-judi online ataupun orang yang memang menjadi mungkin overstay dan lain sebagainya. Tapi saya melihat miris juga dan saya sempat menyampaikan kepada teman-teman saya di jajaran Kemlu, mungkin buat menjadi pertimbangan gitu ya. Kalau terhadap mereka itu janganlah begitu pulang ya mungkin kita terima, kita peluk-peluk ya. Padahal mereka itu sebetulnya memang berangkat sana dengan niat diberangkatkan oleh sindikat untuk melakukan kejahatan. Jadi saya kira hal yang demikian juga harus kita lakukan ya seperti dilakukan oleh negara Cina maupun Taiwan ya. Kalau mereka mengirim ke sini, pulang itu dikasih baju oranye, tangan kakinya diborgol. Saya ngawal sendiri itu ke bandara ya waktu saya masih dinas di sini. Nah, saya kira mungkin ini yang harus menjadi perhatian juga, bahwa sindikat ini pengiriman mereka untuk keluar itu betul-betul juga harus menjadi sasaran gitu ya. Karena mereka ini nanti sasarannya adalah ke Indonesia. Kenapa mereka menggunakan orang Indonesia? Karena mereka tahu bahwa konsumennya atau penjudi-penjudi yang menjadi sasaran adalah orang Indonesia. Jadi digunakanlah mereka untuk sebagai tangan-tangannya daripada pelaku judi online yang ada di luar negeri. Saya kira itu yang menjadi perhatian. Mudah-mudahan kalau memang ada lagi seperti demikian, tidak ada lagi lah kita terima seperti orang yang memang teraniaya, kemudian kita sambut seperti pahlawan dan lain sebagainya. Saya miris juga karena saya kan mengalami di dua dunia waktu saat menjadi Kabar Eskrim dan menjadi duta besar ya. Saya kira demikian Mas Philip. Berarti ini artinya kan permasalahan judi online ini semakin kompleks saja ya. Jadi masyarakat Indonesia bukan hanya jadi korban sebagai pengguna, tetapi juga jadi korban sebagai pekerja. Ini seperti apa langkah konkret yang harus dilakukan oleh penegak hukum, Pak Ito? Ya, tentunya kita harus meneliti ya, terutama dari teman-teman dari Kementerian Imigrasi ya dan Kepolisian ya. Karena kan kita bisa melihat mereka itu di sana itu sejarahnya mereka berangkat ke luar negeri itu dalam rangka apa? Siapa yang memberangkatkan? Kan kita bisa lihat sindikat itu banyak ya, Mbak Mala, yang bisa kita deteksi. Karena contohnya saja orang China, kan baru-baru ini kan dari Bali kan berapa ratus orang itu orang Cina dan orang Taiwan. Biasanya mereka negaranya berseteru, tapi kalau seorang judi online ini mereka itu kompak gitu ya. Ya. Jadi saya kira ini pun harus menjadi perhatian kalau memberangkatkan orang keluar. Untuk tujuan apa tinggal di sana, tentunya teman-teman dari imigrasi yang akan bisa mengetahui tujuannya mereka. Nah, kalau mereka memang terlibat, ya mereka juga harus dilakukan penegakan hukum ya. Jangan sampai di sini dianggap sebagai korban, kemudian dilepas. Mereka akan kembali lagi, pasti tidak akan selesai. Nah, apalagi mereka sudah terbiasa ya dengan sindikatnya itu. Mereka dengan sindikat akan diberangkatkan lagi. Dan di sana tuh memang kalau misalnya situsnya atau servernya itu rugi,
biasanya itu yang akhirnya mereka tidak dikasih uang, tidak digaji, diterlantarkan. Itu pengalaman saya di Myanmar ya Mbak ya. Myanmar itu juga menjadi salah satu tempat server judi selain Thailand, kemudian juga di tempat-tempat lain ya. Saya kira itu yang Kamboja ya. Biasanya Myanmar, Kamboja, Thailand itu pengalaman saya. Dan saya beberapa kali memulangkan orang yang memang bekerja di judi online ya di negara Myanmar pada saat menjadi dubes di Myanmar. Tapi saya memberikan catatan kepada pemerintah Indonesia melalui imigrasi, tolong orang ini juga dilakukan pendalaman ya, dan kalau memang terlibat dengan masalah hukum, segera dilakukan penegakan hukum. Itu yang harus dilakukan juga oleh Satgas ya. Saya kira demikian Pak Mala. Baik, Pak Ito. Saya langsung mau ke Pak Natsir. Pemblokiran 2.000 rekening yang kemarin dilakukan jadi sia-sia dong. 20.000 lebih. Ya, bagaimana Pak? Ya nggak ada yang sia-sia ya. Oke. Semua berjalan. Ya. Ya memang di sana sini ada tentu ya rintangan, halangan. Tapi yang pasti semua bersemangat. Betul. Semua bekerja keras ya untuk bisa paling tidak menurunkan angka dari perputaran uang judi online. Jangan diturunkan Jumlah dong, pemain kan. diberantas begitu. Diberantas, Ya. tapi memang untuk sampai 0 itu ya nggak sulit ya. Pak Natsir aja isi pesimis bensin nih kayaknya. yang dimulai dari nol, Semangat isi itu bensin harus begitu kita ya. tanamkan kuat. Lagi-lagi Oke. juga ini tidak bisa kerja sendiri. Betul. Kita semua sebagai anak bangsa itu harus ikut bahu-membahu. Khususnya saudara-saudara kita ya. Ya dimulai dari kita tentunya. Betul. Bagaimana jangan sampai keluarga kita ikut bermain judi online. Lingkungan kita jangan ikut bermain judi online. Kan gitu ya. Kalau demand-nya terus meningkat, ya sekuat apapun kita juga itu akan sulit gitu loh. Berarti ada edukasi juga ke masyarakat seharusnya ya. edukasi ya, pengawasan orang tua terhadap anak, terhadap keluarga. Edukasi bisa untuk orang yang belum main. Kalau yang udah main, Udah terlanjur. nggak akan bisa udah. Karena mereka sudah adiktif, mereka udah merasa bahwa ini adalah cara cepat untuk jadi kaya. Baik. Gitu, sehingga mereka dikasih tahu kayak apapun gitu, dia bilang bahwa udahlah pasti lu kalah kalau main gitu, hanya 0,001% kemungkinan menangnya, nggak akan percaya Ya, mereka. harus ada treatment khusus ya Gitu. untuk Iya karena Nah, iya, ini makanya bukan ditutup lagi itu judi, tapi gamenya. penipuan itu. Gitu. Benar nggak? Prof? Iya, betul. Baik. Baik, Betul. kalau kata Pak Natsir tadi kita harus tetap semangat ya meskipun kedengarannya sulit ya kita harus tetap semangat memberantas judi harus online. nol begitu. Iya. Kalau Iya. bisa ya. Kita Nah, berharap jadi sebenarnya kalau masing-masing Satker ini Ya. dalam Satgas Penegak Hukum ini, Satgas Pemberantasan Judi Online ini bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing Ya. aja. Udah oke nih, Komdigi, nggak usah mikirin server di Kamboja deh. Mikirin aja tentang blokir servernya gitu. begitu. PPATK melakukan follow the money, cek mana rekening-rekening, udah. Kemudian bank, ini ada rekening dipakai untuk Laporannya transaksi ini, langsung. lu blokir Ya. aja gitu. Kemudian Dari pihak OJK, kepolisian juga ada dompet digital dan lain-lain, ada Ya. transaksi, matiin aja Ya, gitu, baik. ya kan? Polisi, lu udah tahu harus ditangkap, tangkepin dong gitu. Oke. Jadi selesai nih, gitu. Niatnya, yang penting niatnya begitu. Baik, terima Oke, kasih. terima Niat sama keberanian, niat sama keberanian ya, niat sama keberanian. Mas Pratama, terima kasih. Terus semangat. Mas Natsir. Terus semangat kita ya. semua. Betul, Oke, semoga juga Pak judi Natsir, online bisa terima kasih. diberantas di Indonesia. Terima kasih Pak Ito juga untuk waktunya telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini.